Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya Yanto Zega. Oke, teman-teman, di video depan teman-teman ini adalah TV Polytron berukuran 43 inch tipe yang PLD 43 CV8869. Nah, teman-teman perhatikan di belakangnya ada V. Nah, di video saya sebelumnya, teman-teman ada yang nggak ada V ya. Ini tipenya sama tapi belakangnya nggak ada V. Nah, perbedaannya nanti kita akan bahas di video ini, teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya untuk dari segi harganya. Kalau sekarang ini harga untuk dari TV Polytron yang PLD 43 CV 8869 ini dia harganya di 3.315.000. Oke, sekalian saya info teman-teman kalau di bulan Mei kemarin itu harga LED udah pada naik ya. Kalau sebelumnya harganya ini 2.800.000, sekarang jadinya 3.315.000. Sebelum kita unboxing dan kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada saat beli dari Smart TV Polytron ini, teman-teman, kita lihat dulu spesifikasi yang terdapat di luar dusnya. Nah, di sini teman-teman untuk dari tampilan atau model tampilan dari TV Polytron yang PLD 43 CV 8869 untuk dari dusnya ya. Nah, kalau dulu itu ada warna merah di corak-corak dari dusnya, sekarang udah nggak ada. Nanti rata-rata modelnya seperti ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja bahas. Di sini ada tulisannya Polytron dan di sebelahnya ada Smart TV. Nah, teman-teman, ini termasuk Smart TV ya, bukan Google TV atau yang Android TV. Jadi beda OS-nya. Nah, kalau Smart TV dari Polytron ini dia pakai OS Linux atau Qualita ya. Itu beda dari tampilan aplikasinya. Nah, kalau teman-teman tanya untuk dari segi Netflix, ya, di sini untuk dari Smart TV Polytron ini yang seri CV, mau yang 24 CV, 32 CV, dia itu nggak ada Netflix, teman-teman ya. Beda aplikasinya, beda OS-nya. Oke, di sini juga nggak ada Bluetooth ya, teman-teman. Kalau cari Bluetooth dia nggak ada. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cari atau mau suara dari TV-nya ke speaker itu harus melalui kabel jack audio yang ada di belakang TV-nya nanti. Oke, di sini untuk dari LED TV 43 inch, ini 43 inch, dan di bawahnya teman-teman ada YouTube, sudah dilengkapi YouTube, ada screen mirroring. Screen mirroring ini untuk menampilkan layar HP ke TV ini bisa, teman-teman, atau laptop juga bisa. Nah, sudah dilengkapi TV browser, jadi kita bisa browser juga ya, atau pakai internetnya, browsing-browsing di TV-nya itu bisa. Terus ada Dolby Audio, teman-teman, untuk dari suaranya ini lumayan bagus ya, dia lebih agak jernih dan ada kualitas ya dibanding yang belum Dolby Audio. Dan di sini sudah ada input HDMI, jadi kalau misalkan teman-teman juga mau pakai ini TV-nya buat main PS, buat CCTV, itu juga bisa, teman-teman. Oke, untuk dari bagian atasnya modelnya seperti ini. Untuk dari dusnya kita lihat dari bagian sampingnya modelnya seperti ini. Terus kita lihat dari model bagian belakangnya. Oke, untuk dari spesifikasinya yang di depan tadi nggak ada perbedaan. Tadi bagian depannya itu yang layar ya. Jadi teman-teman harus perhatikan itu jangan sampai kena benturan pada saat teman-teman mau bawa atau beli dari TV-nya. Nah, teman-teman di bagian sini ada garansi panel 5 tahun. Nah, ini garansi panel dari Polytron itu tuh masih tetap sama ya, 5 tahun. Mau remote, service, spare part, petir, layar itu 5 tahun, teman-teman, kecuali kena air atau pecah untuk dari layarnya itu nggak bisa diklaim, teman-teman ya. Oke. Terus di bagian sini, teman-teman, ada bintang 2 di sini untuk dari wattnya di 41 watt. Ya, ini TV-nya sudah SNI ya. Dari bagian sini. Polytron Smart TV. Nah, teman-teman, ini sudah digital TV, jadi nggak perlu lagi set-top box buat menangkap siaran digitalnya. Tinggal teman-teman colokin antena aja. Nah, kalau misalkan nggak dapat siaran digital, ada kemarin-kemarin di video saya sebelumnya, banyak bertanya mengenai, Bang, ini saya dapat channelnya cuma 2, ada atau 5, 15. Nah, ini teman-teman tergantung dari daerah dan antena juga yang mengikuti nih, teman-teman. Oke, sekarang kita langsung saja unboxing, teman-teman. Kita lihat apa saja yang kita dapatkan dari TV Polytron yang PLD 43 CV8869 ini. Oke, teman-teman, ini setelah kita buka dari bagian dusnya, nah di bagian atasnya modelnya seperti ini, ada kakinya sebelah kiri dan kanan ada 2 ya di sini. Tuh. Terus ada plastik di sini untuk dari aksesorisnya. Oke, yang lainnya nggak ada lagi. Yap. Teman, untuk dari model kakinya ini sepertinya sama, teman-teman ya. Oke, modelnya seperti ini. Jadi kalau kita mau pakai kakinya, mau pakai ke kiri itu bisa ya. Oh, yang ini tadinya kita ke kanan, ini tinggal gini. Tuh, kanan. Nah, ini ke kiri. Ini bisa kita balik aja. Tuh.
Jadi sama model kakinya, mau kita sebelah kiri atau kanan bisa ya. Oke, bahannya ABS, ini agak kokoh ya, nggak lembut ya, ini agak keras ya bunyi kakinya, dan plastik ABS ya. Di dalamnya ada remote-nya. Nah teman-teman, beda dengan remote yang sebelumnya ya, di video saya sebelumnya itu dia agak apa ya, gede ya, agak panjang dan lebar. Nah, kalau ini sekarang ini kecil teman-teman ya. Dia tetap pakai baterai yang A3 modelnya ya. Nah ini remote-nya infrared aja ya, belum Bluetooth. Ini nggak bisa voice control teman-teman ya, untuk dari bagian TV-nya. Kita juga sudah dikasih baterai, jadi nggak usah beli lagi baterainya. Dan ada baut kakinya. Terus ada karet buat kakinya nanti, biar nggak kegeser-geser kalau kita pasang di meja. Nah ini tinggal pasang-pasang, ini udah dipotong-potong. Terus nanti ada kartu garansi. Nah kartu garansinya selembaran seperti ini teman-teman ya. Ini jangan sampai hilang teman-teman ya, karena ada nomor serinya di bagian sini. Terus nanti invoice pembeliannya atau struk pembeliannya itu jangan sampai hilang. Itu buat klaim ke Polytronnya ya, 5 tahun itu tetap pakai itu teman-teman. Dan ini ada buku panduan, ini selembaran panduan teman-teman, dari kegunaan dari remote-nya, pasang kaki TV-nya udah ada di bagian sini semua tuh. Oke, untuk dari keterangan input-inputnya juga sudah ada di bagian sini. Oke, kita langsung saja unboxing TV-nya dan kita lihat juga input-inputnya, terus kita akan pasang kakinya. Oke, ada styrofoam bagian samping kiri kanan ya, jadi aman ya, karena kebentuk aja, tapi jangan sampai dipukul juga teman-teman ya, itu masih aman. Oke, nah ini kita angkat. Oke, kalau mau pasang kakinya teman-teman tinggal ke bawahin aja ya, untuk dari bagian dusnya, dan layarnya pastikan itu di bagian depan. Oke. Nah kalau misalkan layarnya di bagian bawah, teman-teman perhatikan jangan sampai ada benda-benda tajam di bawahnya ya teman-teman, soalnya takut kena layarnya, ada batu udah bisa menekan layarnya. Oke teman-teman, ini dia untuk dari tampilan bagian depan dari TV Polytron PLD 43CV dan 4869. Bagian depannya seperti ini. Nah untuk dari bagian depannya teman-teman, sekarang ini dia nggak ada stiker lagi di bagian sini, dan itu bukan menghilangkan garansi ya, tapi memang dari Polytronnya sudah nggak akan kasih stiker di bagian sini. Nah terus untuk dari segi frame-nya teman-teman, dia lebih agak tipis ya, tapi bukan tipis banget, kan ada yang agak tebalnya ya modelnya. Ini kalau frame-nya ini lebih agak tebal. Nah kalau yang tadi dia lebih agak tipis sedikit. Namanya bukan frameless, ini masih masuk frame ya, ada frame-nya. Oke. Terus di bagian atasnya juga frame-nya masih tebal-tebal semua bagian. Dan kalau yang PLD 43CV 8869 teman-teman, itu ada speaker di dalam TV-nya ya. Jadi ini nggak ada yang bisa speakernya ya untuk yang CV-nya. Tuh, ini ada speakernya di bagian sini, bagian bawahnya. Nah ini buat tempat kakinya, ada sebelah kiri dan kanan. Oke, ada di bagian sini logo Polytronnya. Nah ada perbedaan kakinya teman-teman dengan tipe yang sebelumnya ya, yang nggak ada V-nya tuh, kakinya tuh seperti ini, jadi ada bedanya teman-teman. Kalau yang terbarunya model kakinya nanti seperti ini teman-teman. Ini model bagian belakang dari TV Polytron PLD 43CV 8869V ya. Ini sebenarnya modelnya dengan yang sebelumnya nggak ada perbedaan teman-teman. Ini bahannya juga sama, ini metal juga, dan bagian sini plastik. Untuk dari vesanya ini 10x20 ya. Nah ini P32 juga bisa kayaknya. Oke, dia dekat kalau di mounting di dinding udah bentuk. Ini plastik, ini juga plastik. Oke teman-teman, nanti di bagian atas ini itu ada ventilasi ya, buat hawa panas dari TV-nya. Nanti teman-teman perhatikan di bagian sini jangan sampai kena percikan air tuh, langsung ke mesinnya. Kalau kena percikan air bahaya itu tuh ya, itu merusak ke TV-nya. Dan ini nggak mudah masuk kayak cicak kayak gitu ya. Kalau semut ya masih masuk lah ya.
Ya, tapi kita pastikan ya, teman-teman jangan sampai jadi sarang smooth ya. Oke, ini dia untuk dari tipenya ada di bagian sini, teman-teman. Ini PLD 43CV 8869 yang ada V-nya. Untuk dari dayanya AC di 180 volt. Nah, teman-teman ini perhatikan ya, kalau di tegangan listrik di rumah teman-teman itu 160 volt, ini teman-teman nggak bisa ya. Ini perhatikan ya bagian dari listriknya. Nah, kalau tegangan listrik di Indonesia kan stabilnya 220 volt ya. Jadi minimnya itu di 180 sampai ke 240 volt paling tingginya. Di 50 atau 60 Hz wattnya di sini 65 watt. Nah, teman-teman perhatikan di bagian sini tadi ada 41 watt. Nah, ini kalau misalkan dia sudah nyala teman-teman ya. Tuh, di sini. Ini daya pengenal, oh berarti startnya teman-teman. Kalau misalkan udah pakai ya, ini udah pakai wattnya ke sini. Bukan yang 41 tadi ya, di 65 watt. Kalau kita lagi pakai contohnya nonton TV itu lagi ya muter film atau apa gitu, nonton YouTube itu bisa nyamak ke sini 65 watt. Dan negara pembuatnya di Indonesia sudah SNI di bagian sini ada lampu. Oke. Terus di bagian belakangnya untuk dari input-inputnya dengan model yang sebelumnya nggak ada perbedaan teman-teman ya. Oke, di bagian bawahnya ini kabel powernya. Untuk kabel powernya ada sekitaran 1,5 meter lebih, 2 meteran ya. Ada. Terus di bagian bawahnya itu ada buat LAN. Ya, kalau misalkan teman-teman pengen pakai jaringan internetnya untuk dari TV-nya, bisa pakai LAN juga biar lebih stabil bisa. Terus ada optical. Nah, ini teman-teman tadi untuk dari internetnya bisa WiFi, bisa pakai kabel LAN ya. Jadi ada dua pilihan. Terus ada optical digital, ini buat audio out. Nanti kalau misalkan di player teman-teman itu hanya ada optical, ini bisa pakai ini. Terus ada HDMI, ada dua di sini, ada HDMI ARC dan HDMI biasa. Ini beda penggunaannya ya teman-teman. Untuk dari suara beda. Terus ada di sini antena bagian sini. Nah, di sebelahnya teman-teman ada buat AV in. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai ini TV-nya dari DVD, contohnya layar DVD ke TV ini bisa teman-teman ya pakai ini. Terus ini pakai USB juga bisa buat ya ada film-film di USB atau nonton atau lihat data di USB itu bisa teman-teman ya. Terus ada di sini audio out. Nah, teman-teman kalau misalkan ke speaker aktif ini teman-teman bisa pakai yang audio outnya buat suaranya biar lebih kenceng ya. Buat karaoke ini bisa pakai ini. Nah, ini bukan yang di sini ya, ini hanya masuk ya teman-teman, bukan keluar, bukan out, jadi beda. Tuh. Di bagian belakangnya teman-teman, ini sebelah kalau dari TV-nya, ini sebelah kirinya, kalau dari kita sebelah kanannya, itu ada tombolnya. Ini tombol power on off, bisa ganti input, bisa itu buat naikkan volume, itu bisa ganti channel juga bisa di bagian sini tombolnya, ya. Sekarang kita pasang kakinya ya, seperti yang saya bilang tadi ya, ini kakinya bisa kita pakai buat sebelah kiri dan kanan ya. Contohnya ini kita pakainya yang ini ya tadi ya. Tuh. Terus ini kita pakai yang satunya juga. Itu juga bisa teman-teman ya. Jadi bisa kita pakai sebelah kiri dan kanan untuk dari bagian kakinya. Oke, untuk pasang kakinya teman-teman nggak seperti yang dulu ya, ini kalau dulu itu keras banget ya. Harus butuh tenaga buat ini ya. Sekarang ini nggak teman-teman, aman ya. Nggak terlalu keras seperti dulu. Pasang kaki bagian sebelahnya nah, satunya sama juga bisa kita pasang sekaligus. Oke. Oh. Oke, teman-teman, ini dia tampilannya kalau kita sudah nyalakan di bagian pertamanya, tampilannya seperti ini, teman-teman.
Oke, kita pilih dulu dari bahasanya. Kita pilih bahasa Indonesia di bagian sini. Oke, bahasa Indonesia. Oke, nanti teman-teman masukin kode pos sesuai tempat tinggal teman-teman ya di bagian sini. Atau mau ya random juga bisa, nggak apa-apa ya, aman. Terus di bagian sini ada buat zona waktunya. Kita pilih yang +7 kalau di Indonesia. Terus kita pilihnya yang beranda kalau buat di rumah. Kalau toko ya bisa pilih yang toko. Kalau buat di rumah mending pilih yang beranda, teman-teman. Terus kita lewatkan dulu koneksi dari nirkabel atau dari wifi-nya, teman-teman. Kita lewatkan. Oke, lewatkan. Dan di sini ada pilihan ketentuan. Kita terima aja. Terus kita lewatkan dulu untuk dari penerimaan dari atau pencarian dari channel digitalnya. Kita lewatkan aja. Kenapa? Biar cepat loadingnya. Nah, teman-teman, ini tampilan utamanya sebelum kita koneksi dengan internetnya ya. Ini modelnya seperti ini. Kalau yang dulu ya modelnya juga seperti ini, teman-teman ya, modelnya. Jadi nggak ada perbedaan dengan yang dulunya. Namun nanti ada perbedaan ketika kita akan koneksi dari bagian internetnya. Oke, sekarang kita koneksi dari bagian internetnya di bagian sini, teman-teman. Bagian sebelah sana. Atau ke pengaturannya langsung bisa ya di bagian tombolnya. Nah, nanti akan muncul sebagian seperti ini. Nah, ini kita langsung ke jaringan nirkabel. Karena kita nggak pakai LAN, kita pakai wireless aja ya. Kita geser ke kanan atau geser ke kiri. Nah, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sambungkan dari bagian internetnya. Nah, kalau sudah tersambung nanti teman-teman ada tulisan checklist atau kode checklist di bagian sini. Nah, itu sudah tersambung ya. Untuk dari bagian internetnya. Terus kita back lagi, terus nah, ini dia akan loading. Ya, dia akan loading dan tampilannya berubah. Tuh. Dia otomatis. Nah, kalau misalkan tampilan teman-teman yang sebelumnya ini tampilan seperti yang tadi, nah teman-teman bisa nanti install ya model seperti ini atau tampilan OS seperti ini juga. Nanti akan saya kasih tahu videonya atau tutorial dari videonya untuk cara installnya atau tampilannya seperti ini, bisa ya. Oke. Nah, ini tampilan utama dari TV Polytron PLD 43 CV8869 yang terbaru. Oke, teman-teman, ini tampilan yang terbarunya tadi. Kita bahas satu persatu ya dari segi tampilannya. Oke, di bagian utama ini adalah rekomendasi dari video. Ini di bagian sini dan ada aplikasinya. Oke, di bagian sini. Nah, ini teman-teman, rata-rata untuk yang seri CV ini aplikasinya sudah terinstall semua ya. Ya. Dan aplikasi yang ada di sini adalah aplikasi yang ada di TV-nya. Jadi yang lain selain dari yang ini, yang ada di apps-nya itu dia nggak bisa, teman-teman ya. Oke, kita bahas satu persatu aplikasinya. Ini ada YouTube, Prime Video, ada video, WTV View, Kualitas Channel. Nah, ini channel free ya. Ini teman-teman banyak channel di bagian sini buat nonton-nonton juga. Tapi tetap pakai WiFi ya. Terus di bagian sini, proses yang tadi yang saya bilang itu bisa kita internet di sini ya. Ini bisa teman-teman nanti pakai mouse juga ya. Tinggal teman-teman colokin ke bagian USB-nya untuk mouse-nya. iQIYI ya ada di sini juga, YouTube Musik ada, Vision Plus ada, Viva, CGTN TV, Station ada, Gods ada, Free Games dan media, dan terus ada aplikasi yang di sini. Ini ada cache, terus apps-nya di bagian sini, daftar-daftar aplikasi yang lainnya. Nah, aplikasinya atau yang bisa kita pakai ya, aplikasi yang bisa kita pakai cuman yang ada di bagian sini aja, teman-teman ya. Yang lainnya nggak ada ya. Di bagian aplikasi ini aja. Tuh, dia nggak ada Netflix di bagian sini. Kayak Disney nggak ada ya. Tuh. Oke. Oke, itu tadi untuk dari bagian aplikasinya, teman-teman. Di sini teman-teman ada source. Ini untuk dari bagian input-inputnya. Kita tekan OK, nanti dia akan muncul seperti ini, teman-teman, di bagian sini. Nah, ini yang terbarunya atau model yang terbarunya. Kalau yang sebelumnya kan dia munculnya di bagian atas ya. Itu beda lagi nanti tampilannya, teman-teman. Ya, di bagian sini. Nah, ini adalah daftar dari aplikasi yang tadi, yang Kualitas Channel tadi, itu Free TV ada di situ.
ada banyak channel ya, channel luar di situ. Terus kalau TV digital yang lokal ini teman-teman ke DVB. Ini ke DVB yang ini bagian sini. Itu tinggal teman-teman pilih aja DVB. Nah, kalau misalkan ini di sini belum dapat channel teman-teman, nah teman-teman tinggal ke sini, bagian sini. Jangan ke sini ya. Ini sini buat cari channelnya. Nah, nanti ada tulisannya kanal. Di situ ada kanal. Nah, teman-teman tinggal pilih kanalnya. Nah, di sini nanti ada penalaan. Penalaannya, nah, teman-teman cari di sini untuk dari channel digitalnya. Jangan lupa matikan LCN-nya biar nomornya terurut ya. Jadi nggak ada angka yang 800, 700 ya. Nah, teman-teman kalau misalkan udah di sini, ini tinggal pilih aja. Ini yang kita pilih tuh, atau yang kita cari itu DVB ya, itu channel digitalnya. Kita langsung mulai. Nah, di sini nanti dia kode pos minta ya. Di sini masukin aja kode posnya 40123 atau apa ya. Kalau kode pos lah, sesuai tempat tinggal teman-teman lah ya. Nanti dia akan otomatis. Karena di sini saya nggak pakai antena teman-teman, jadi nggak bakalan dapat siaran digitalnya ya. Soalnya hanya buat display di sini. Nah, ini untuk caranya cari channel digitalnya dari TV Polytron yang PLD 43 CV8869 ya. Oke, tampilannya karena belum dapat channel, ya modelnya seperti ini. Tetap balik lagi ya. Oke, di sebelahnya ada ATV. Nah, itu analog TV teman-teman. Jadi kalau analog TV sudah nggak ada ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke TV atau channel digital, tinggal yang DVB T2 ini. Terus di sini ada AVI. AVI ini teman-teman, dan contohnya teman-teman mau pakai dari DVD ke TV ini bisa ya tampilkan. Jadi nanti pilih inputnya AVI dan ada HDMI 1 dan HDMI 2. Nah, di bawahnya ada fungsi buat screen mirroring teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau screen mirroring nih atau menampilkan layar handphone teman-teman di TV ini bisa ya. Teman-teman tinggal ini back dulu, terus pilih lagi yang tadi. Ini kalau baru-baru ya seperti itu, dia harus ada kita checklist kebijakannya ya, penggunaannya. Terus di sini teman-teman tinggal scan aja di bagian sini. Polita dapat menyiarkan konten dari ponsel dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi calling. Jadi kalau misalkan teman-teman mau scan bisa teman-teman ya. Di sini tinggal teman-teman scan aja. Nah, di sini nanti dia ngarahin ke aplikasi Polita. Nah, di sini teman-teman bisa download aplikasi Politanya. Ini kayak gini kita download. Nah, ini harus menggunakan jaringan WiFi yang sama teman-teman, seperti ini. Ya, ini WiFi-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pakai WiFi, dia nggak akan bisa ya share itu dari aplikasinya atau share dari konten yang ada di HP teman-teman. Oke, kita tungguin sampai install dulu ya. Nah, ini sudah berinstall, kita buka dan kita beri aja di sini. Nah, ini dia tampilannya. Terus di bagian sini tuh ada banyak channel-channel ya buat nonton-nonton juga. Nah, di bagian sini. Terus kita koneksikan teman-teman. Di sini koneksi. Nah, ini nggak bakalan dapat teman-teman karena jaringan WiFi kita nggak nyambung dengan WiFi yang sama. Jadi kita harus nyambung dulu. Nah, ini tadi untuk nama WiFi-nya tadi kita harus samakan ya. Ini Sinar Maju. Nah, ini kita harus samakan. Nah, di sini Sinar Maju dan di sini kita selesai aja. Nah, dia akan nanti mencari. Nah, ini untuk dari nama perangkatnya ini 713. Nah, kita pilih connect. Ya, ini sudah connect. Tuh. Nah, sekarang kita bisa pilih ke sini. Pencermin layar, tinggal tekan aja contohnya kita pencermin layar. Nah, dia langsung ke sini, ke YouTube. Jadi memang dari videonya itu adanya di YouTube. Jadi kalau misalkan dia videonya di yang lain bisa kita keluarkan dulu bentar. Jadi tadi teman-teman harus lihat di sini videonya di trend di YouTube. Terus apalagi ya aplikasi yang lain video mungkin dari HP ya. Jadi seperti itu. Dan yang lain mungkin ini bisa kita jadikan voice control ya. Buka YouTube contohnya. Nah, ini nih. Dia buka YouTube. Jadi bisa voice control melalui ini, teman-teman. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Tuh. Kita cobain. Kita tungguin dulu dia loading.
Oke, dia nggak bisa connect teman-teman. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Ini masih loading, kita cobain lagi. Buka YouTube, putar lagu Bintang di Surga. Jadi kita harus tekan teman-teman. Oh, sorry, dia nggak tahu teman-teman. Oke, sip. Buka YouTube. Oh, buka YouTube. Kita sekali tekan aja. Nah, dia mau buka. Cuman kalau kita minta untuk putar lagu, dia nggak bisa teman-teman. Putar lagu Bintang di Surga. Dia nggak bisa. Tuh, dia nggak bisa. Jadi coba kita mulai. Login sebagai tamu. Oke. Putar lagu Bintang di Surga. Oh, dia nggak bisa. Ya. Oh ya, jadi dia nggak bisa teman-teman untuk kayak kita perintahkan untuk putar lagu. Nah, kalau di sini kita contohnya ini lagi di bagian sini, kita tinggal ngomong aja ke beranda. Nah, dia ke beranda. Nah, ini hampir sama dengan Google TV atau yang ada voice controlnya, tapi mungkin ada keterbatasan ya untuk dari kayak dia cari atau program dari TV-nya. Nah, teman-teman, ini bisa kita gunakan jadikan remote ya, tuh, tuh, jadikan remote. Jadi kalau misalkan remote ini hilang, ya ini bisa kita pakai ya remote dari HP. Naikkan volume, tuh. Pilih menu, nah tuh, nah ini bisa, ini ke beranda juga bisa. Wow, ini bagus. Jadi aplikasi dari uh, calling ya yang namanya ini, calling. Tuh. Kita bisa browsing juga di sini kayak Facebook, kita tampilkan ke TV nih, siaran langsung. Ada di sini teman-teman untuk kita nonton-nonton juga tuh. Moji, ada di sini. Bagus ini. Ini bagus. Oh, banyak banget ya aplikasinya. Oke, nanti kita akan review ya untuk dari aplikasi ini. Terus di bagian sebelahnya ini untuk riwayat tontonan ya. Biasanya nanti akan muncul di bagian sini. Dan kita pilih lagi yang lainnya sebelahnya. Itu ada buat USB. Dan ini buat screen mirroring teman-teman ya. Ini pencermin layar. Jadi kalau misalkan kita mencerminkan layar, contohnya kita ini nih, bentar ya. Tapi tetap harus menggunakan jaringan WiFi yang sama ya. Kalau di HP teman-teman nanti mungkin ada pencermin layar, screen mirroring layar, proyeksi layar. Ini teman-teman bisa pilih. Jadi kita bisa cerminkan layar HP kita ke TV ini. Nah, kalau misalkan belum nyambung dengan jaringan WiFi yang sama, nanti teman-teman itu nggak bakalan muncul ya untuk dari nama perangkatnya. Nah, harus kita tekan dulu proyeksi. Kita pilih perangkatnya iPhone atau Android ya, iOS atau Android. Nah, ini bisa teman-teman tinggal tekan aja, siapkan, dan kita cari nama perangkatnya. Tadi 7173 ya, 7173. Kita cari nama perangkatnya. Nah, ini kita cari nama perangkatnya. Oke, ini belum muncul. Kita cari nama perangkatnya, mana dia? Oh, ini dia. 7173 ya. Kita tinggal klik aja, mulai. Kita tinggal tunggu. Nah, itu lagi menyambungkan. Nah, itu buat screen mirroring atau mencerminkan layar HP kita ke TV ini, teman-teman. Oke. Kalau misalkan lama seperti ini, teman-teman, mending teman-teman ulang kembali, matikan dulu WiFi-nya, baru coba lagi. Mungkin ada kendala di HP atau di jaringan WiFi-nya, ya, itu ada. Nah, ini lama, berarti kita harus matikan, teman-teman. Kita matikan dulu, ya. Ini biasanya ada kendala di WiFi. Kita coba cari lagi, dan kita coba lagi. Nah, dia tuh,
Jadi kalau misalkan ada kendala mungkin kita harus matikan. Caranya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita putar musik nih bagian sini nih. YouTube-nya. Ini semua layar dari handphone teman-teman itu bisa muncul ke bagian sini ya. Suaranya juga ikutan. Tuh, ikutan suaranya ya. Tuh, untuk cara screen mirroringnya. Ini cepat. Kalau dia pakai WiFi itu cepat ya. Koneksinya cepat ya. Tuh. Oke. Nah, tuh bagus. Itu screen mirroringnya. Untuk mematikannya teman-teman tinggal matikan aja WiFi-nya. Tuh. Dia langsung mati ke situ. Nah, caranya dengan PC nanti sama aja teman-teman ya. Teman-teman tinggal ke case aplikasinya Android aja ya. Di sini dipilih proyeksi di bagian atasnya itu. Tuh bisa. iPhone juga Android bisa juga. Nanti teman-teman pilih aja namanya case ya. Kalau di laptop itu case bisa tinggal teman-teman pilih proyeksi aja. Itu sama ya. Oke, kita back lagi, kita lihat lagi yang lain. Oh. Nah, di bagian sini tadi screen mirroring-nya dan di sini untuk pencarian terus ada SM pemberitahuan di bagian sini. Nah, di sini ya ada buat cepatnya teman-teman, ada YouTube, browser, kualitas channel, video, vision dan ini teman-teman masih free ya untuk dari aplikasi video dari Polytron itu selama 12 bulan. Jadi teman-teman bisa klaim tinggal nanti login emailnya. Terus ada vision free games, game yang ringan-ringan ya. Ini game-game kecil. Nah, sekarang ini Mola TV udah nggak ada teman-teman, tinggal teman-teman nanti akan hapus aja ya, soalnya itu udah nggak ada juga itu dari Mola TV. Nih kita tambahin di bagian cepatnya bisa ya teman-teman di sini. Tuh, ada case tadi, iCase beda lagi ya. Tuh banyak banget itu juga aplikasinya tuh. Itu musik bisa kita tambahkan lagi ke depannya. Tuh, musik, beli station tuh bisa. Aplikasinya udah lumayan juga ini. Udah banyak nih. Tuh, masih banyak ya di sini. Tuh, banyak banget tuh. Tuh. Tapi untuk dari Netflix ya teman-teman dia nggak ada di sini ya. Untuk tipe ini dia nggak ada ya. Oke. Oke, untuk tampilannya tadi untuk berandanya di bagian sini. Tuh, ini channel-channel free ya yang di bagian sini teman-teman. Itu channel-channel free hanya menggunakan WiFi ya. Jadi itu nggak bisa pakai antena teman-teman, harus menggunakan WiFi ya. Oke, media tadi sama case tadi ini bisa kita proyeksi layar ya tadi. Nah, ini teman-teman, tadi saya udah tambahin di bagian depan ya untuk dari iCase dan case. Ini kita coba lihat tampilannya. Ini sama. Terus kita coba lihat lagi yang satunya iCase tadi. Apakah tampilannya sama? Oke, tampilannya sama teman-teman. Jadi itu iCase sama Case aja itu sama aplikasinya nyatu ya aplikasinya. Di sini daftar apps. Oke, daftar aplikasi nanti teman-teman bisa cari bagian sini ya. Terus untuk dari Disney nggak ada ya di sini Disney. Browser. Nah, ini teman-teman bisa kita browser ya seperti kayak aplikasi Google ya atau ini teman-teman tinggal pakai mouse aja nanti bagusnya ya. Kalau pakai remote ini kita geser-geser mouse-nya itu lama banget tuh. Nah, teman-teman nanti tinggal pakai mouse aja, colokin aja di bagian USB-nya mau mouse-nya kabel atau wireless bisa ya teman-teman. Pakai keyboard juga bisa ya sekalian. Nah, di bagian sebelahnya tadi yang kualitas channel ini channel free ya semua. Ini channel yang nggak berbayar teman-teman. Nah, ini dia channelnya, ini banyak banget ya di bagian sini. Tuh, banyak banget tuh. Nah, ini nanti bisa teman-teman ya nikmatin ya untuk dari channel free dari Kolita Channel di sini. Ini untungnya kalau misalkan membeli TV dari Smart TV dari Polytron ini ada channel-channel seperti ini. Kalau di Google TV dia nggak ada tuh. Oke. Terus di sini untuk live tadi ya ada di bagian sini. Ini sebenarnya untuk dari yang channel-channel yang favorit kita ya udah difavoritkan. Nah, di bagian sini.
Terus acara TV ini bisa kita lihat loh acara TV itu. Nah, acara TV yang dari video ya, film. Nah, ini dari film, ini dari berbagai aplikasi ya di bagian sini. Terus daftar aplikasi tadi, animasi, ini video animasi olahraga, anak-anak, video pendek ya. Ini video-video short semua. Oke. Sekarang kita lihat dari pengaturannya. Teman-teman kalau ke pengaturan, teman-teman tinggal bisa sorot ke atas, dorong ke atas. Ya. Nah, di sini nanti tampil juga tampilan jendela seperti ini. Ya, di sini juga bisa teman-teman ke calling langsung, riwayat, media, cache, cari, dan notifikasi. Nah, teman-teman juga bisa langsung ke pengaturan lewat sini atau tombol dari sini. Nah, ini. Untuk pengaturannya, teman-teman bisa ke sini pengaturan jaringan. Ini kalau pakai nirkabel bisa teman-teman atur di bagian sini. Terus pakai berkabel juga nanti otomatis akan muncul di bagian atasnya, teman-teman. Ini penghematan daya bisa diatur di bagian sini. Pengaturan gambar. Nah, ini pengaturan gambar teman-teman bisa atur. Di sini ada mode jelas. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, mode jelasnya sama eco, film itu warnanya beda. Ya, olahraga, pengguna, standar. Ya. Terus latarnya dinamisnya bisa kita matikan, kayak lampu pencerahnya di belakang itu bisa kita matikan ya. Kontrasnya bisa kita atur, suhu warnanya juga bisa kita atur, ada dingin, standar, hangat, tuh, pengguna, tuh, bisa kita atur di bagian sini. Aspek rasio, ini otomatis yang ngikutin, kalau misalkan kita pakai HDMI nanti akan ngikutin tontonnya. Opsi lanjutannya di sini ada reduksi gangguan, bisa kita atur di bagian sini, kontras lokal, kontras dinamis, pelindung mata juga bisa kita atur ya. Kalau misalkan lama kita nontonnya, bisa teman-teman aktifkan ini ya untuk melindungi mata juga. Reset kalau misalkan teman-teman udah nggak sesuai untuk dari kualitas warnanya atau warnanya agak kacau, bisa teman-teman reset di bagian sini. Terus pengaturan suara, ada pengaturan suaranya di sini, perangkat keluar suara. Nah, teman-teman di sini teman-teman nggak usah cabut colok kalau misalkan teman-teman mau pakai speaker ya. Contohnya colokin di belakang, dipakai airpodnya atau optikalnya. Teman-teman tinggal pilih aja di bagian sini. Ya, optikal atau koaksial ya. Itu pakai yang airpodnya tadi. Nah, di sini untuk dari mode suaranya ada musik, pengguna, standar, berita, film, musik, dan itu aja ya. Equalizer ini bisa kita atur di sini ya. Terus keseimbangannya kanan kiri untuk dari speakernya bisa kita atur, volume otomatis bisa kita on, suara sekitar. Nah, ini suara sekitarnya teman-teman. Kalau misalkan suara sekitarnya berisik, biasanya dia nanti otomatis si TV-nya akan ngebaca lebih fokus ke suaranya. Nah, ini bisa kita aktifkan. Terus di bagian sini ada opsi lanjutan untuk keluaran audio digital yang pakai optikal tadi bisa pilih-pilih teman-teman. Ya, di sini ada PCM otomatis ya. Terus di sini ada deskripsi audio nanti kalau misalkan sudah tersambung. Kalau misalkan udah nggak sesuai, teman-teman tinggal reset aja. Di sini ada pengaturan umum. Nah, teman-teman banyak banget yang kesalahan ya di sini. Kalau jaringannya atau jaringan WiFi kita, biasanya dia nggak otomatis jamnya. Ya, ini 2000, contohnya 2020, itu nggak otomatis kita pilihnya, manual. Harus kita otomatisin, teman-teman. Jadi ketika dia nyambung dari jaringan, nanti dia akan otomatis berubah untuk dari tanggal, tahun, menit, jam, pokoknya di sini. Ya, pilihnya waktu musim on. Pengaturan waktu tidur, teman-teman, nanti ini pengaturan waktu tidur di off aja ya. Biar nanti contohnya dia 3 jam, 2 jam, kemudian dia akan mati. Ini juga nanti harus dimatiin ya, teman-teman. Soalnya bawaannya dia nanti pilihnya 4 jam ya. Bawaannya standby otomatis. Jadi mati secara otomatis selama 4 jam. Jadi kenapa nanti TV teman-teman mati selama 4 jam? Ya karena kita udah setting di bagian sini ya. Tuh. Terus ada kunci. Kuncinya ini untuk dari TV digital teman-teman tinggal kita atur ya. Ini biasanya saya pakai yang angka 11 kali. Salah sih. Bentar. Kita kasih nih. Asli sistem. Ini harusnya 11 ya. Oh, sandi salah. Berarti 00. Ya, berarti 00 bawaannya 00 ya. Itu dari sini. Ini bisa kita kunci saluran biar anak-anak nggak hapus-hapus ya. Tuh. Terus bahasa menu bisa teman-teman ganti di bagian situ. Terus ada tautan. Tautan ini mode tautan yang
apa sih namanya, kayak perangkat HDMI-nya ya, daftar perangkat HDMI-nya. Jadi kita bisa nama-namain di bagian sini. Jadi ketika kita nanti juga nyalakan TV-nya, otomatis perangkat itu nyala, bisa teman-teman di bagian sini ya. Terus opsi lanjutan teman-teman. Nah, di sini ada boot cepat. Jadi kalau misalkan boot cepat ini dia cepat nyala, teman-teman. Terus jaringan siaga, otomatis dia ketika nyambung jaringan dia akan siaga langsung connect ya. Nah, di sini teman-teman perilaku pengaktifan. Nah, teman-teman harus tahu kalau yang TV smart dari Polytron ini ketika kita nyalakan dia ke tampilan beranda, berarti kita pilihnya ke layar beranda ya. Nah, contohnya kalau teman-teman pengen tampilan TV-nya, ketika teman-teman mau nyalakan TV-nya, dia langsung ke TV digital, teman-teman tinggal ikutin di sini. Input terakhir. Nah, input terakhir tadi, contohnya kita pakai HDMI atau TV digital. Nah, dia nanti akan ke input terakhirnya. Yang terakhir kita pakai pas matikan dari TV-nya, ya. Itu dia. Terus di sini ada lokasi beranda. Nah, teman-teman, kalau misalkan buat di rumah, teman-teman harus pilihnya ya beranda ya. Jangan yang toko, karena nanti kalau toko dia nanti akan muncul POV yang ada di bagian TV-nya. Terus ini di off aja, ubah nama sumber tadi yang perangkat-perangkat kita itu bisa di sini. Terus di sini teman-teman bisa perbarui ya melalui dari perangkat USB ya. Kalau misalkan ada updatean bisa teman-teman ke sini. Oke. Nah, kalau misalkan agak error untuk dari TV-nya, teman-teman bisa pulihkan aja ke setelah pabrik ya untuk dari TV-nya. Nah, sekarang kita cobain suaranya dan kualitas gambar dari TV Polytron yang PLD43 CV 8869 ini. Oke, ini dia untuk dari kualitas gambarnya. Nah, kalian bisa lihat ya. Kalau kita ke sebelahnya ya, ini pinggirnya itu masih warnanya masih tetap keluar ya teman-teman. Kalau dibilang untuk dari segi warna, ini warna TV yang terdapat pada Smart TV Polytron PL43 CV ini sebenarnya udah mumpuni banget ya untuk dari warnanya. Nah, teman-teman, perhatikan ini layarnya dia soft panel ya, kayaknya. Kayak soft panel. Ini kalau kita bandingkan dengan yang lain tuh warnanya ya bagus sih, warnanya tetap keluar teman-teman. Dan ini untuk dari video YouTube kalau kita pakai teman-teman, itu dia resolusinya dia nyampainya ke 1080 karena TV-nya ini 1080 ya, atau Full HD. Ini nggak bisa ke 4K. Kalau teman-teman punya video USB, video flash disk ya, video hard disk yang pakai 4K, dia nggak bisa muter di bagian sini. Hanya dia nyampainya ke Full HD atau yang 1080 pixel teman-teman. Oke, sekarang kita cobain dari segi suaranya. Ini untuk dari suaranya. Carnival 60, I'm moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seats, teams on all sides. Copy that.
Teman-teman, untuk atur suaranya teman-teman tetap harus dulu ke pengaturannya. Tadi kita pilihnya pengaturan suaranya itu nggak bisa tekan tombol kayak di sini di pengaturan ini langsung ya. Jadi kita harus di awal ya. Jadi sebelum kita masuk ke kayak YouTube itu kita harus pilih dulu mode pengguna itu untuk dari mode suaranya tadi. Ya kalau misalkan lebih kencang teman-teman bisa pilih yang musik ya. Itu lebih kencang suaranya. Kita pilih lagi, kita kembali lagi ke YouTube tadi. Nah, ada perbedaan dengan yang tadi ya. Jadi volumenya tetap sama. Ada perbedaan dari tegangan power suaranya teman. Ada perbedaan itu. Car number 6, Itu beda ya. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seat steams on all sides. Copy that. Bassnya kedengar nggak? Ini yang 40. Coba kita taruh 45 ya. Suaranya udah kenceng. Coba speaker kiri kanan ya. Oke, teman-teman, saya jelaskan dari bagian remote-nya, teman-teman. Ini satu persatu ya, tentang dari tombolnya. Nah, kalau remote dari Polytron PLD 43CV8869 ini, dia nggak ada tombol angkanya. Modelnya seperti ini, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini, teman-teman, untuk dari tombol power, ada di bagian sini. Ini untuk dari tombol input, ada buat daftar ke aplikasi, ada buat stop, ada buat pengaturan. Dan di sini ada tombol bulat yang bisa ke atas, bawah, dan kiri kanan. Dan ini tengahnya ini tombol enternya atau OK. Terus di bagian sini ada tombol back-nya, ada buat ke beranda TV-nya. Terus ada di sini tombol menunya. Dan ini volume naik turun. Terus ada mode di sini dan buat ganti-ganti channel. Dan di bagian sini ada YouTube untuk tombol-tombol cepatnya ke aplikasi, dan ada kualitas channel, video, play video. Di sini ada digital TV dan WTV. Nah, sebelumnya di sini ada di bagiannya ini adalah Mola TV, teman-teman. Nah, sekarang sudah nggak ada Mola TV, jadi diganti ke TV digital. Nah, yang tombol sekarang ini yang terbaru dia sudah bisa langsung ke TV digital, teman-teman. Ada yang sebelumnya dia nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus tekan tombol inputnya dulu, baru nanti dia ke TV digital. Ya, seperti ini kita tekan tombol ini, baru nanti kita ke DVB. Nah, sekarang ini ada tombol cepatnya. Nah, ini yang terbarunya, teman-teman. Oke, sudah tombolnya. Dari baterainya tetap sama ya. Dan ini nggak bisa voice control ya, karena dia remote-nya hanya infrared aja, bukan Bluetooth. Oke, teman-teman, tadi udah lihat untuk dari kualitas gambar, suaranya, dari TV Polytron yang PLD 43CV8869 ini. Terus untuk dari tutorialnya juga tadi sudah saya kasih tahu, teman-teman nanti bisa tanyakan hal lain tentang TV ini kalau misalkan ada yang kurang dimengerti di kolom komentar. Oke, kalau misalkan nanti teman-teman butuh dari barangnya, nanti link barangnya akan saya taruh di deskripsi video ini. Nah, teman-teman juga nanti di link video ini nanti akan ada updatean ya, bisa teman-teman lihat juga ya untuk dari updatean harganya yang terbaru. Soalnya ada info harga akan naik lagi nanti di bulan Juni ya. Polytron PLD 43CV ini teman-teman bisa juga pakai ya untuk PS, tapi kalau misalkan untuk resolusi ya mungkin teman-teman kalau resolusi PS-nya pengennya yang 4K ya bisa pilih yang PLD 43 UG-nya. Tapi kalau misalkan yang pengen yang Full HD, ini bisa teman-teman pilih yang seri CV-nya. Nah, untuk dari segala fitur tadi ya, kalau misalkan yang PLD 43 CV8869 ini kita bisa dapat free
Ya untuk dari videonya tadi free dari aplikasi Kolita channelnya juga. Terus bisa voice control tadi seperti yang tadi teman-teman lihat di video itu bisa pakai aplikasi dari Kolitanya, callingnya ya. Nah itu bisa voice control juga, jadi mau bisa melakukan perintah. Tapi nanti saya akan buat video ya untuk review dari aplikasi dari callingnya. Oke? Teman-teman, sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ini seri TV ini sebenarnya ini harga Smart TV yang masih sekarang ini harganya masih murah teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi cari ya TV untuk bisa YouTube aja, teman-teman bisa pilih yang seri ini ya. Tapi kalau misalkan punya budget yang lebih agak bagus lagi, teman-teman bisa pilih yang PLD 43 RG 5059-nya, itu lebih lengkap dari aplikasi dan fiturnya.